semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sedikit sharing informasi terkait jabatan ASN yang paling ramai dibicarakan sejak Presiden Joko Widodo menggulirkan isu penyederhanaan birokrasi akhir tahun 2019 silam, yaitu jabatan fungsional. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 level. Selebihnya akan dialihkan ke jabatan fungsional. Dan kali ini saya akan membahas jabatan fungsional di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Tapi sebelum saya sampaikan informasi selengkapnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, tahukah kalian jika di dalam tubuh PNS dibagi menjadi 3 jenis jabatan? Seperti yang diatur dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menjelaskan bahwa jabatan PNS terdiri dari jabatan pimpinan tinggi atau JPT, jabatan administrasi atau JA, dan jabatan fungsional atau JF. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, pengangkatan dalam jabatan di lingkungan birokrasi pemerintah dibagi menjadi 2 jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kedua jabatan ini merupakan jabatan karir yang hanya diduduki oleh PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Kawan, menurut PP nomor 16 tahun 1994, Junto Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2010 tentang jabatan fungsional PNS, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kawan, sementara itu berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional PNS, jabatan fungsional dibagi menjadi jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, yang mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit atau dupak. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. Kawan, jabatan fungsional di lingkup pembinaan Kementerian Dalam Negeri diantaranya jabatan fungsional administrator database kependudukan dengan kategori keahlian, analis kebakaran kategori keahlian, operator sistem informasi administrasi kependudukan atau operator SIAK kategori keterampilan, pemadam kebakaran kategori keterampilan, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau P2UPD kategori keahlian, dan polisi pamung praja kategori keahlian dan keterampilan. Kawan, di bagian pertama tentang jabatan fungsional di lingkup pembinaan Kementerian Dalam Negeri, saya akan membahas 3 jabatan fungsional, yakni administrator database kependudukan, analis kebakaran, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan atau operator SIAK. Untuk JF lainnya, kalian bisa simak di video saya berikutnya. Kawan, jabatan fungsional pertama adalah administrator database kependudukan. Administrator database kependudukan ditentukan berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2017 dan Peraturan BKN nomor 16 tahun 2018. Tugas jabatan administrator database kependudukan adalah melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi, dan data kependudukan aplikasi SIAK dan data warehouse.
Rumpun jabatan administrator database kependudukan merupakan rumpun jabatan kekomputeran. Ruang lingkup PNS administrator database kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri atau PNS daerah, kabupaten, dan kota. Kawan, terkait penetapan penilaian angka kredit, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Dukcapil untuk jenjang ahli madya merupakan tim penilai pusat. Pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi bina aparatur Dukcapil untuk ahli Pratama dan ahli muda di lingkungan Kemendagri adalah tim penilai instansi. Dan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota sebagai tim penilai kabupaten kota. Kawan, untuk jenjang jabatan administrator database kependudukan, jenjang ahli pertama golongan ruang 3A angka kreditnya 100. Ahli pertama untuk golongan ruang 3B 150. Sementara untuk jenjang ahli muda golongan ruang 3C angka kredit yang harus dipenuhi adalah 200. Ahli muda 3D angka kredit yang harus dipenuhi 300. Sementara untuk ahli madya 4A angka kredit yang harus dipenuhi adalah 400. Ahli madya golongan ruang 4B angka kredit yang dipenuhi 550. Sementara untuk ahli madya 4C angka kredit yang harus dipenuhi adalah 700. Kawan, pengangkatan dalam jabatan fungsional administrasi database kependudukan dilakukan berdasarkan pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau impasing, dan promosi. Syarat pengangkatan pertama untuk administrator database kependudukan adalah berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 bidang komputer, mengikuti dan lulus uji kompetensi, dikecualikan berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020 dan SE Mentan RB. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kawan, sementara itu untuk syarat pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain untuk administrator database kependudukan adalah memenuhi persyaratan pengangkatan pertama, memiliki pengalaman di bidang pengelolaan teknologi informasi paling singkat 2 tahun, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, berusia paling tinggi 53 tahun untuk menduduki jenjang ahli pertama, dan ahli muda 55 tahun untuk menduduki jenjang ahli madya. Selanjutnya adalah analis kebakaran. Analis kebakaran ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Permenpan RB nomor 17 tahun 2019. Analis kebakaran bertugas melaksanakan kegiatan analis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Analis kebakaran termasuk dalam rumpun jabatan pengawas kualitas dan keamanan. Ruang lingkup analis kebakaran adalah PNS daerah, kabupaten, atau kota. Kawan, untuk penetapan penilaian angka kredit, pejabat yang menetapkan untuk pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri dengan jenjang ahli madya di lingkungan instansi daerah sebagai tim penilai pusat, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda di lingkungan provinsi sebagai tim penilai provinsi, dan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk ahli pertama dan ahli muda di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, kota, tim penilai kabupaten kota. Sementara untuk jenjang jabatannya adalah untuk jenjang ahli pertama, golongan ruang 3A harus memenuhi angka kredit 50. Ahli pertama golongan ruang 3B, angka kredit yang harus dipenuhi 50. Ahli muda golongan ruang 3C, angka kredit yang dipenuhi 100. Ahli muda 3D, angka kredit yang dipenuhi juga 100. Sementara untuk ahli madya, golongan ruang 4A, angka kredit 150. Golongan ruang 4B, angka kredit yang dipenuhi 150. Dan golongan ruang 4C yang harus dipenuhi adalah 150. Kawan, pengangkatan dalam jabatan fungsional analis kebakaran terdiri dari pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau impasing, dan promosi.
Syarat pengangkatan pertama analis kebakaran adalah berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 bidang teknik, rekayasa keselamatan, teknologi rekayasa keselamatan, planologi atau geografi, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh instansi pembina, dikecualikan berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020 dan SE Menpan RB. Yang terakhir, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Sementara untuk syarat pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain untuk analis kebakaran adalah memenuhi persyaratan pengangkatan pertama, memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penyelamatan paling singkat 3 tahun, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, berusia paling tinggi 53 tahun untuk menduduki jenjang ahli pertama dan ahli muda, dan 55 tahun untuk menduduki jenjang ahli madya. Kawan, jabatan selanjutnya adalah Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau Operator SIAK. Pembentukan Operator SIAK didasarkan atas ketentuan Permenpan RB nomor 34 tahun 2017 dan Peraturan BKN nomor 17 tahun 2018. Tugas jabatan Operator SIAK adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan surat keterangan kependudukan, dan penyusunan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Operator SIAK merupakan rumpun jabatan kekomputeran. Adapun ruang lingkup jabatan fungsional Operator SIAK adalah PNS Kementerian Dalam Negeri atau daerah kabupaten kota. Untuk penetapan angka kredit, pejabat yang menetapkan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil untuk jenjang jabatan penyelia adalah tim penilai pusat, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil untuk jenjang terampil dan mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah tim penilai instansi, untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kabupaten atau kota, untuk jenjang terampil dan mahir di lingkungan pemerintah kabupaten kota adalah tim penilai kabupaten kota. Sementara jenjang jabatan untuk Operator SIAK adalah terampil dengan golongan ruang 2C, angka kredit yang dipenuhi 60, 2D 80, sementara jenjang mahir 3A, angka kredit yang harus dipenuhi adalah 100, 3B 150. Untuk jenjang penyelia, golongan ruang 3C, angka kredit yang harus dipenuhi adalah 200, sedangkan 3D 300. Kawan, pengangkatan dalam jabatan fungsional Operator SIAK terdiri dari pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau impasing, dan promosi. Syarat pengangkatan pertama Operator SIAK adalah berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah diploma 3 bidang komputer, mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, dikecualikan berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020 dan SE Menpan RB, serta nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Sementara, syarat pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain untuk Operator SIAK adalah memenuhi persyaratan pengangkatan pertama, memiliki pengalaman di bidang pengelolaan SIAK paling kurang 2 tahun, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan berusia paling tinggi 53 tahun bagi yang akan menduduki jenjang terampil sampai dengan penyelia. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan mempermudah penyelesaian tugas kita. Saya Pungtia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tonton terus video-video saya berikutnya ya.